Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Syifa Seftina dari Prodi Perbankan Syariah, tugas metodologi studi Islam, dosen pengampu Dr. Ahmad Mukhlisin MHI. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat merupakan kewajiban keuangan yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimum dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan egoisme, serta untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan. Jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, biasanya berupa bahan makanan pokok. Besarannya berkisar sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Sedangkan zakat mal dikenakan pada harta yang dimiliki seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, dan lainnya. Besaran zakat mal pada umumnya adalah 2,5% dari total harta yang melebihi nisab. Syarat dan rukun zakat. Syaratnya yaitu beragama Islam, merdeka bukan budak, memiliki harta yang halal, mencapai nisab, dan tidak memiliki hutang. Rukunnya yaitu niat untuk membayar zakat, harta yang dizakati, pemberi zakat, dan yang terakhir penerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Miskin adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Amil adalah orang yang bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf adalah sebutan bagi orang yang sebelumnya beragama non-Islam, kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Riqab adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada budak atau hamba sahaya yang berhak menerima zakat. Ghorimin adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Yang terakhir, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau sedang mengalami kesulitan. Zakat dalam sudut pandang ekonomi. Zakat sebagai salah satu rukun Islam tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga berperan penting dalam konteks ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Peran zakat dalam ekonomi. 1. Pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk program-program yang memberdayakan masyarakat, seperti modal usaha bagi mustahik. Yang kedua, pengurangan kemiskinan. Melalui pendistribusian zakat yang efektif, status mustahik diharapkan dapat berubah menjadi muzaki, sehingga mengurangi angka kemiskinan secara keseluruhan. Yang ketiga, stabilitas ekonomi.
Zakat juga berperan dalam stabilitas ekonomi makro dengan mengurangi inflasi dan meningkatkan sirkulasi uang di masyarakat. Implikasi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Zakat memiliki implikasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga keseluruhan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara profesional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menyediakan dana bagi sektor-sektor yang produktif. Zakat dalam sudut pandang sosial. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga alat penting dalam mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran zakat dalam sosial. Pertama, membangun solidaritas sosial. Melalui zakat, umat Islam diajak untuk saling peduli dan membantu sesama. Ini menciptakan rasa solidaritas di antara anggota masyarakat. Kedua, keadilan sosial. Zakat memastikan bahwa harta tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir orang kaya, tetapi juga mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Ini menciptakan keadilan. Zakat dalam sudut pandang politik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi politik yang penting, terutama dalam konteks pengelolaan dan regulasi di negara-negara Muslim. Peran zakat dalam politik. Pertama, regulasi dan kebijakan publik. Di Indonesia, zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelola zakat, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, zakat dipandang sebagai instrumen resmi dalam pembangunan sosial ekonomi negara. Yang kedua, netralitas lembaga admil zakat. Basnas berkomitmen untuk menjaga netralitas politik dalam operasionalnya, terutama menjelang pemilihan umum. Hal ini penting agar distribusi zakat tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dan tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.